Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selanjutnya masuk pada materi poin pembahasan, yaitu poin yang pertama itu adalah definisi kawasan pemanfaatan. Apa sebenarnya definisi dari kawasan pemanfaatan? Kawasan pemanfaatan itu adalah segala sesuatu kegiatan dalam penggunaan proses dan kegiatan sumber belajar. Jadi fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena di dalamnya itu membahas kaitannya antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. Pemanfaatan ini mengharuskan adanya penggunaan, definisi, implementasi, pelembagaan yang sistematis. Pemanfaatan itu merupakan satu-satunya alasan dari adanya bahan pembelajaran. Mengapa bersusah payah dengan pengadaan dan pembuatan lahan pembelajaran jika tidak dimanfaatkan? Itulah alasannya mengapa fungsi kawasan pemanfaatan sangatlah penting. Selanjutnya masuk pada poin macam-macam kawasan pemanfaatan. Macam-macam kawasan pemanfaatan itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu adalah pemanfaatan media, yang kedua itu adalah difusi inovasi, yang ketiga itu adalah implementasi dan institusionalisasi, dan yang terakhir itu adalah kebijakan dan regularisasi. Selanjutnya masuk pada poin kategori kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan, itu ada 4. Yang pertama kan pemanfaatan media. Pemanfaatan media itu adalah segala sesuatu kondisi, atau media itu kondisi keadaan di mana manusia itu dapat menampilkan, membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan, pemanfaatan media itu terbagi menjadi 3. Ada media berbasis manusia, media berbasis cetak, dan media berbasis visual. Selanjutnya pada media pembelajaran, kawasan pemanfaatan media visual itu terbagi ke dalam 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi atensi, atau sebagai inti dari media visual yang bertujuan untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa kepada materi yang disampaikan lewat gambar ataupun lewat aplikasi. Selanjutnya itu ada fungsi afektif. Fungsi afektif itu adalah media visual itu dibuktikan dengan adanya rasa nyaman dan menyenangkan bagi seorang siswa ketika menerima materi yang disampaikan. Selanjutnya itu adalah fungsi kognitif, di mana media visual itu mampu memberikan gambar yang dapat mempermudah seorang siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah fungsi kompensatoris, yaitu adalah penelitian media visual yang memberikan pengantar dalam memahami atau menerima suatu bacaan yang disampaikan oleh pemateri. Bagi siswa yang lemah dalam hal membaca, itu yang kemudian diterjemahkan apa yang terkandung dalam teks atau materi yang disampaikan itu supaya dapat diingat kembali, yaitu dengan menggunakan fungsi kompensatoris. Untuk yang selanjutnya, unsur-unsur difusi inovasi. Dari definisi yang diberikan di atas tadi, ada 4 unsur utama yang terjadi dalam proses difusi inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi, saluran komunikasi, kurun waktu tertentu, dan sistem sosial. Nah, untuk yang pertama inovasi merupakan sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap sebagai suatu yang baru oleh seorang individu. Kemudian yang kedua ada saluran komunikasi. Ada 2 jenis kategori saluran komunikasi yang digunakan dalam
difusi inovasi, yaitu saluran media massa dan saluran antar pribadi. Yang ketiga, sekarang kurun waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh ada dalam 3 hal, yaitu proses keputusan inovasi, kemudian waktu mempengaruhi difusi dalam keinovatifan. Kemudian yang ketiga, kecepatan rata-rata adopsi ide baru dalam sebuah sistem sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu. Dan kemudian yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah sangat penting untuk diingatkan bahwa proses difusi adalah salah satu sistem sosial. Sistem sosial adalah salah satu set unit yang sangat berhubungan dalam suatu upaya dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.